Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Sido. Saham Sido pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup turun 0,64% ke harga 780. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Sido masih bergerak sideways. Dan penurunan ini membuat Sido masih berada tepat di garis support di EMA 50 di harga 780. Sedangkan untuk resisten memang lumayan dekat di harga 800. Karena setiap kali menyentuh atau mendekati harga 800, terlihat Sido masih gagal break, tetapi masih selalu bertahan di atas daerah support di EMA 50. Sedangkan untuk support EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 755. Kemarin keluar berita bahwa Sido akan membagikan dividen seharga hampir Rp19 per lembar saham. Untuk tanggal saham date-nya bisa kita lihat di tanggal 9 April. Ini Sido membagikan dividen 100% dari laba bersih yang didapatkan tahun 2020. Jadi lumayan tinggi persentasenya. Dan dari data broker summary jika kita lihat, pada penurunan ini bandar masih melakukan akumulasi, sedangkan asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat melihat Sido masih ada potensi untuk bergerak sideways. Dan memang masih ada potensi untuk naik mendekati resisten di harga 800. Tapi untuk break dari harga 800 menurut saya masih akan sulit ditembus oleh saham Sido pada saat mendekati atau melewati harga saham date di tanggal 9. Karena memang pada saat mendekati harga atau mendekati tanggal untuk pembagian dividen, mungkin harga akan dibuat naik. Tapi untuk break dari harga 800 sepertinya masih akan sulit karena belum terlihat adanya akumulasi besar pada saham ini. Dan secara tren saat ini juga Sido masih bergerak sideways. Potensi untuk turun menuju harga 765 sampai 770 juga masih ada. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya saat ini wait and see dulu. Apabila Sido hari Senin depan terbentuk candle hijau di sekitar garis EMA 50, teman-teman bisa entry dan sebaiknya take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 800. Tapi apabila teman-teman memang tujuannya ingin dapatkan dividen dari saham Sido ini, harus hold minimal sampai tanggal 9. Jadi teman-teman harus jual setelah tanggal 9 untuk mendapatkan dividen. Tapi apabila teman-teman tidak memerlukan dividen, cuma ingin trading, tunggu momentum Sido dibuat naik saat mendekati tanggal 9. Selanjutnya saya menganalisa saham BRIS. Saham BRIS hari Kamis kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 2.330. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren BRIS sebenarnya sudah mulai bergerak turun. Yang sebelumnya bertahan di atas garis EMA 50 saat ini telah berada di bawah garis EMA 50. Dan saat ini jika kita lihat, BRIS masih bertahan di atas harga 2.300. Jadi jika kita tarik garis sampai ke Desember, bisa kita lihat sebelumnya harga 2.300 merupakan resistennya. Setelah berhasil break, maka saat ini berubah menjadi support. Sebelumnya juga BRIS sempat menyentuh harga di 2.300 dan masih bisa rebound. Dan saat ini BRIS masih bertahan di atas support di harga 2.300. Sedangkan untuk support di EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 2020. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 2.600. Dan sekarang untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan ini malah disertai adanya distribusi. Sedangkan asing jika kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini masih masuk terus mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat melihat BRIS masih ada potensi untuk bergerak sideways dan rebound dari daerah support di harga 2.300. Tapi potensi untuk break dari harga
2600 atau garis EMA 50 sepertinya masih sangat kecil. Karena saat ini memang tren bearish sudah mulai bergerak turun dan belum ada sentimen positif pada saham ini. Jadi memang bearish ada potensi untuk rebound sementara, tapi ada peluang untuk lanjut turun saat menyentuh atau mendekati harga 2600 atau di garis EMA 50-nya. Dan untuk teman-teman yang pingin trading jangka pendek dan sudah berhasil membeli di sekitar harga 2300-an atau di bawah harga 2300, bisa take profit apabila ternyata minggu depan bearish mulai turun saat menyentuh atau mendekati garis EMA 50 ini. Sedangkan untuk teman-teman yang pingin hold saham ini selama masih bertahan di atas garis EMA 150 atau minimal di harga 2000, bearish masih bisa di hold. Berikutnya saya akan menganalisa saham ADI. Saham ADI pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 1120. Dan bisa kita lihat di grafik, walaupun hari Kamis kemarin naik dan terbentuk candle hijau, secara tren ADI saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Karena telah berada di bawah garis EMA 150. Dan dari awal Maret, pergerakan ADI terus bergerak turun. Jadi sebelumnya masih bertahan di atas garis EMA 50 atau di atas harga 1400, saat ini sudah dekat dengan harga 1100. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Memang saat ini ADI masih ada potensi untuk meretest kembali garis EMA 150. Jadi walaupun sudah break, memang 80% kadang akan meretest kembali apabila berhasil break resisten maupun support. Tapi jika kita lihat data broker summary, kenaikan 2% ini disertai distribusi. Mungkin teman-teman lihat ini sepertinya akumulasi. Tapi apabila kita lihat net, teman-teman bisa lihat ini distribusi. Dan untuk data pergerakan asing, terlihat memang asing dalam 1 minggu terakhir ini masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat minggu depan, ADI memang masih ada potensi untuk naik menuju garis EMA 150 di sekitar harga 1150. Tapi hati-hati apabila minggu depan ADI gagal break dari garis EMA 150 ini atau naik di atas garis EMA 150, ADI akan lanjut downtrendnya dan berpeluang untuk turun mengetes support di harga 1000. Jadi apabila minggu depan terlihat bandar masih terus melakukan distribusi, teman-teman harus hati-hati. Dan untuk teman-teman yang belum menonton video saya kemarin tentang membahas cara bandar menjebak retail, teman-teman bisa coba pelajari di video tersebut. Karena apabila harga naik disertai distribusi, kita harus hati-hati. Tapi apabila ternyata hari Senin depan ADI masih lanjut naik di atas garis EMA 150 disertai adanya akumulasi, memang ADI adalah potensi untuk lanjut naik menuju garis EMA 50. Jadi kita harus lihat pergerakan hari Senin depan. Apabila Senin depan masih ada distribusi, kita harus hati-hati. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Adro. Saham Adro hari Kamis kemarin ditutup naik 0,43% ke harga 1180. Dan bisa kita lihat di grafik, Adro saat ini masih bergerak sideways dan saat ini kembali turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Padahal pada pertengahan atau akhir Maret kemarin, Adro sempat naik di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi terlihat masih gagal break dari harga 1300. Dan saat ini jika kita lihat Adro masih bertahan di atas support di harga 1150. Jadi setiap kali mendekati harga 1150, Adro masih bisa bertahan. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan ini malah disertai adanya distribusi. Dan asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Padahal dalam 1 minggu terakhir kemarin, asing masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, melihat Adro masih akan bergerak sideways minggu depan. Dan masih ada potensi untuk naik mendekati garis EMA 50 dan 150. Karena saat ini kedua garis ini berdempetan. Untuk daerah resistennya saat ini berada di sekitar harga 1240. Jadi Adro minggu depan masih ada potensi untuk naik mendekati resisten ini. Tapi hati-hati, apabila masih gagal break, Adro ada potensi untuk kembali turun menuju support di harga 1150. Jadi saat ini Adro lebih enak untuk kita swing trade. Jadi kita tunggu di sekitar harga 1150 sampai 1170. Kita bisa entry, take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.